Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mini project praktikum kimia industri yang berjudul es krim bayam merah dengan stabilizer biji salak. Nah, sebelum masuk pada penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Fonihana Retnaning Penny, yang kedua yaitu Siti Nurhasanah, yang ketiga yaitu saya sendiri Yua Pure Alifa, dan yang keempat yaitu Safa Alifia Syahra. Setelah mengenal anggota kelompok kami, saya akan menjelaskan konten dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu pendahuluan berupa pengenalan awal mula es krim Saras. Yang kedua yaitu gambaran produk berupa bagaimana kemasan dan tampilan produk. Yang ketiga yaitu metode pelaksanaan yang berupa cara pembuatan, pemasaran, dan evaluasi produk. Yang keempat yaitu biaya dan jadwal kegiatan berupa anggaran biaya produksi dan jadwal kegiatan produksi, dan yang terakhir yaitu penutup. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Es krim Saras. Apa sih es krim Saras itu? Ada yang tahu nggak? Nah, es krim Saras merupakan inovasi baru es krim dengan rasa yang nikmat tetapi lebih sehat. Ada beberapa hal yang melatar belakangi tercetusnya ide pembuatan produk es krim Saras ini. Yang pertama yaitu kekurangan darah yang sering dialami oleh orang Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai pencegah anemia karena mengandung zat besi. Yang ketiga yaitu minat pasar tentang makanan beku. Dan yang keempat yaitu penggunaan stabilizer biji salak yang berfungsi untuk mengurangi limbah biji salak. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Safa Alifia Zahra. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai gambaran dari produk Aisaras, di mana untuk produk Aisaras ini sebagai kemasannya kami menggunakan bahan dari kertas karton atau kertas kraft, di mana tujuan kami dalam penggunaan kertas karton ini untuk mengurangi penggunaan plastik. Selain itu kami juga membuat desain yang menarik untuk produk Aisaras ini. Lalu di dalam lapisannya kami memberikan lapisan aluminium foil untuk mencegah kebocoran es krim. Lalu di bagian samping kanan kemasan Aisaras kami memberikan informasi varian rasa, di mana ini merupakan informasi dari bahan dasar es krim Aisaras. Untuk kedepannya mungkin kita juga akan membuat varian rasa yang lain dan juga dari bahan dasar sayur yang lain. Lalu di bagian belakang kemasan Aisaras kami juga memberikan informasi mengenai komposisi dan tabel nutrisi dari Aisaras. Nah, untuk es krim Aisaras ini merupakan es krim yang berbahan dasar bayam merah, di mana bayam merah ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa, yaitu sebagai anti kanker, antioksidan, dan kaya serat, mineral, dan zat besi. Lalu tidak lupa untuk bagian depan dari kemasan Aisaras ini kami juga memberikan informasi dari sosial media kami sebagai bentuk media pemasaran es krim Saras ini. Nah, untuk keunggulan dari produk Aisaras ini sendiri, bahwa Aisaras terbuat dari bahan dasar berupa bayam merah yang tentunya memiliki nilai kesehatan yang tinggi. Nah, bayam merah ini banyak mengandung protein, kalsium, karbohidrat, kalium, mangan, fosfor, zat besi, vitamin A, B1, B2, dan C, dan lain sebagainya. Nah, pada bayam merah ini juga mengandung zat besi dan asam folat, di mana kedua zat ini dapat membantu dalam pembentukan sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia dan meningkatkan kadar hemoglobin. Untuk keunggulan lainnya, kami membuat sebuah inovasi pada bahan stabilizernya berupa bubuk biji salak. Nah, kenapa biji salak? Karena pada biji salak ini sendiri banyak mengandung antioksidan yang tinggi, karena semakin tinggi kadar antioksidan akan menurunkan kadar lemak, sehingga untuk produk Aisaras ini rendah lemak.
Lalu untuk kemasannya juga praktis dan menarik, tentunya juga untuk desainnya berbeda pada kemasan umumnya. Untuk harganya juga terjangkau dengan kualitas bahan yang baik. Nah, untuk produknya juga belum banyak di pasaran sehingga meningkatkan peluang Aisaras ini untuk dijual di pasaran. Lalu untuk peluang Aisaras ini sendiri, kami mengenalkan sebuah inovasi berupa makanan beku sebagai olahan kesehatan yang kaya nutrisi untuk menambah hemoglobin sekaligus cemilan yang sangat digemari. Nah, untuk keberlangsungan Aisaras ini juga untuk permintaan pasarnya pasti akan terus ada karena didukung dengan tren makanan beku yang terus berkembang. Pada bagian ini, saya Foni Hanarnanitani akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan, meliputi cara pembuatan produk, pemasaran produk, dan evaluasi produk. Untuk yang pertama, menggunakan proses pembuatan tepung biji salak, yaitu biji salak yang sudah dicuci, direndam dengan air dengan perbandingan 1:2 selama 8 jam. Selanjutnya, yaitu diikuti dengan disangrai, dilakukan dalam wajan dan biji salak tidak disangrai sampai hitam atau sampai kosong. Selanjutnya yaitu diparut, bagian biji salak yang diambil adalah bagian dalamnya dan kulitnya dibuang. Dihaluskan dan diayak, biji bagian dalam dihaluskan dan disaring menggunakan ayakan dan didapatkan tepung biji salak. Sebanyak 100 gram lalu di blender. Selanjutnya ditambahkan dengan susu full cream, ditambahkan sebanyak 400 ml, ditambahkan dengan bubuk biji buah salak yang sudah dihaluskan, ditambahkan sebanyak 2,25 gram, dimasukkan dalam baskom dan diaduk hingga tercampur rata. Diikuti dengan penambahan susu skim dan gula. Untuk susu skim bubuk 45 gram, ditambah juga gula pasir 55 gram, dan semua bahan yang sudah ada di baskom direbus dengan suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian didiamkan. Proses selanjutnya yaitu adonan yang sudah didiamkan tadi didinginkan dengan suhu 4 derajat Celcius selama 4 jam di dalam kulkas. Setelah proses pendinginan, adonan tersebut dikeluarkan dan dimixer untuk mendapatkan tekstur yang lebih lembut. Perlakuan mixer sendiri selama 10 menit, kemudian es krim disimpan di dalam freezer, didinginkan pada suhu minus 30 derajat Celcius selama 24 jam dan didapatkan Aisaras yang siap dikemas dan dijual. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran sangat diperlukan dalam kegiatan penjualan. Karena tanpa adanya strategi dalam memasarkan barang, maka mustahil penjualannya bisa berjalan dengan baik. Adapun strategi yang kami terapkan adalah menggunakan bauran pemasaran 4P, yaitu price, product, place, dan promotion. Pertama, untuk produk. Produk kami menggunakan bahan baku yang kaya akan zat besi untuk pencegahan anemia, menciptakan inovasi varian rasa baru yang berbeda dan unik, dan membuat kemasan dengan bentuk yang unik yang jarang ada di pasaran. Kemudian, untuk dari segi price, kita mengutamakan bahan baku yang berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan dengan harga yang terjangkau sehingga dapat meminimalisir harga produksi namun juga masih dapat mencapai pada tujuan, yaitu untuk memberikan manfaat kesehatan. Selanjutnya adalah place. Nah, di place ini strategi pemasaran kami, kita melakukan 2 sasaran. Yang pertama adalah dilakukan secara online dan kedua adalah dilakukan secara offline. Untuk online, kita dapat melakukan pemasaran melalui e-commerce atau sosial media, dan untuk offline, kita dapat menyalurkannya kepada mitra penjualan. Nah, kemudian untuk promotion yang dilakukan ini dapat berupa online dan offline. Online melalui sosial media, website,
Dan untuk offline-nya dapat melalui event-event seperti bazar, pameran, dan kita menawarkan ke mitra-mitra penjualan untuk bergabung bersama kita menyalurkan produk dari kami. Es krim Saras bisa juga dibeli lewat online loh. Penjualan Saras Ice tersedia di beberapa platform seperti website, sosial media, dan e-commerce. Berikut adalah tampilannya. Setelah melakukan penjualan, perlu dilakukan adanya monitoring dan evaluasi produk agar dapat memberikan gambaran untuk prospek produk yang dipasarkan dan mengetahui seberapa besar profit yang telah dihasilkan dari pemasaran. Dalam monitoring kita dapat dilakukan dengan cara membuat laporan penjualan dan analisis pemasaran, dapat melewati testimoni dan observasi. Nah, untuk laporan penjualan ini digunakan sebagai analisis produksi dan analisis pasar. Kemudian untuk testimoni ini dilakukan melalui media online pada sosial media. Nah, ini testimoni ini dapat digunakan sebagai masukan untuk kita agar dapat memperbaiki kualitas dan menciptakan produk dengan inovasi yang mempertimbangkan selera pasar. Begitu juga dengan observasi ini. Observasi ini kita lakukan dengan melakukan observasi langsung pada mitra penjualan. Nah, untuk observasi ini kita lakukan secara offline atau secara langsung. Selanjutnya adalah anggaran biaya. Untuk menciptakan suatu produk, maka kita harus membutuhkan modal. Nah, modal ini berupa biaya-biaya yang digunakan untuk membuat es krim tersebut, anggarannya. Nah, pada Saras Ice ini kita menggunakan 3 jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu perlengkapan yang dibutuhkan. Modal ini berupa biaya-biaya yang digunakan untuk membuat es krim tersebut, anggarannya. Nah, pada Saras Ice ini kita menggunakan 3 jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu perlengkapan yang dibutuhkan dan bahan habis pakai serta transport lokal dan lain-lain. Nah, pada perlengkapan yang digunakan ini kita membutuhkan biaya sebesar 3.685.000. Kemudian untuk bahan habis pakai kita membutuhkan biaya sebesar 1.090.000. Kemudian untuk transport lokal dan lain-lain kita membutuhkan dana sebanyak 3.030.000. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Oh ya, es krim Saras menyehatkan. Kesehatan orang lain aja aku jaga, apalagi kesehatan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.